Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reni Siti Rodiah dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Guru PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung. Dibuatkannya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di video kali ini saya akan memaparkan topik pembahasan tentang kepaudan, yang mana judulnya adalah peran guru dan orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau yang biasa disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak dapat memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini juga dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal seperti taman kanak-kanak atau yang biasa disebut dengan TK, Raudatul Atfal, atau juga yang bisa disebut dengan RA. Dan pendidikan anak usia dini ini juga dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan non-formal seperti kelompok bermain atau yang biasa disebut dengan kobler, taman penitipan anak, atau yang biasa disebut dengan TPA, dan yang lainnya. Adapun fungsi dari pendidikan anak usia dini yaitu untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar yang sesuai dengan tahapan perkembangannya, agar anak dapat memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang selanjutnya. Seorang guru adalah sosok pribadi yang bisa menjadi panutan dan menjadi teladan, karena dari setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya akan menjadi sorot pandang bagi anak-anak didiknya. Banyak yang mengatakan bahwa guru itu adalah seseorang yang digugu dan ditiru. Artinya guru itu adalah seseorang yang memiliki karisma dan wibawa yang perlu ditiru dan diteladani. Tugas guru PAUD bukan hanya mengajar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan juga belajar anak. Belajar terjadi karena ada proses, yaitu antara individu dengan lingkungannya. Interaksi dengan lingkungan akan menimbulkan pengalaman, sedangkan hasil yang dicapai setelah belajar adalah perilaku yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jaja Jajuri tahun 1997 mengemukakan bahwa belajar anak berbeda dengan belajar orang dewasa, karena anak belajar setiap saat. Prinsip belajar anak akan mempengaruhi implikasi terhadap tugas guru. Adapun prinsip anak yaitu anak adalah pembelajaran yang aktif. Belajar anak dipengaruhi oleh pematangan. Belajar anak dipengaruhi oleh lingkungan. Anak belajar melalui kombinasi pengalaman fisik dan interaksi sosial. Anak-anak belajar dengan gaya yang berbeda, yaitu anak belajar melalui bermain. Peran-peran guru dalam pendidikan anak usia dini. Peran guru sebagai fasilitator. Pendidik bertugas mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak dan mengusahakan sumber belajar yang berguna bagi anak, serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan
proses belajar. Pendidik sebagai motivator. Pendidik dapat memberikan dorongan dan semangat kepada anak saat mengalami kesulitan atau kegagalan dalam melakukan sesuatu. Pendidik juga dapat memberikan penguatan terhadap perilaku-perilaku positif anak, sehingga anak dapat menampilkan perilaku yang diharapkan. Pendidik sebagai model perilaku. Perilaku anak merupakan hasil adaptasi dari apa yang dilakukan dan diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Anak-anak memetik banyak pelajaran dari mengamati dan meniru orang lain di sekitarnya. Pendidik sebagai pengamat. Pendidik dapat mengamati perilaku anak dalam proses pembelajaran. Pendidik juga dapat mengamati perilaku anak dalam setiap melakukan kegiatan, hasil karya anak, dan juga pernyataan-pernyataan yang keluar pada saat anak berinteraksi dengan teman sebayanya atau dengan pendidik. Hasil pengamatan tersebut bisa dicatat, diberi komentar, dan diinterpretasikan sebagai bahan untuk merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pendidik sebagai pendamai. Pertengkaran bagi anak adalah hal yang biasa terjadi. Perbedaan pendapat atau keinginan dan berebut mainan sering kita lihat. Meski setelah bertengkar, beberapa saat kemudian sudah akur lagi. Namun pendidik harus tetap membantu menyelesaikan konflik dan mendamaikan mereka. Pendidik tidak sekadar menasehati mereka dan meminta mereka untuk baikan, tetapi juga dapat menawarkan beberapa cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Dengan cara ini, anak akan belajar juga cara menyelesaikan masalah tanpa harus melibatkan orang lain dan menimbulkan keributan. Pendidik sebagai pengasuh. Pendidik juga harus dapat berperan sebagai pengasuh. Dalam perannya ini, pendidik dapat mencoba untuk menenangkan anak, membuat anak nyaman, dan dapat juga membantu anak membersihkan diri ketika dia sudah di kamar mandi. Peran guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek perkembangan yang sangat penting dalam pembelajaran. Karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran di selanjutnya. Peran guru sebagai komunikator. Mendidik anak usia dini membutuhkan perencanaan dan persiapan yang baik dari seorang pendidik, baik persiapan program secara tertulis, persiapan alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, maupun persiapan diri dari pendidik yang bersangkutan. Persiapan diri ini meliputi penampilan, cara berpakaian, berjalan, dan bagaimana berkomunikasi dengan anak didiknya. Dan yang terakhir, peran guru sebagai administrator. Peran ini merupakan tindak lanjut dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan menyusun program tahunan, bulanan, mingguan, hingga harian, yang di dalamnya sudah mencakup kegiatan yang akan dilakukan, strategi serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan anak.
Peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Orang tua adalah orang sekaligus madrasah pertama yang mengajarkan pendidikan kepada anak-anaknya dari mulai sejak balita, anak-anak, hingga dewasa. Peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini itu sangat penting, dengan perhatian dan support yang akan membuat anak semangat dalam belajarnya. Adapun yang dapat orang tua lakukan kepada anak-anaknya yaitu seperti selalu membangun komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, senantiasa menjadi pendengar yang baik dan setia, tempat berbagi keluh kesah, selalu memperhatikan anak-anaknya setiap hari, dan yang lain-lain. Sedangkan menurut Anwar dan Ahmad tahun 2007 halaman 17, peran kedua orang tua dalam pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama sebagai guru pertama dan utama, yang kedua mengembangkan kreativitas anak, yang ketiga dapat meningkatkan kemampuan otak anak, dan yang keempat dapat mengoptimalkan potensi anak. Ini kita akan mengenal bentuk-bentuk geometri. Nah, yang pertama di sini ada persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjangnya warna merah. Yang kedua, yang kedua di sini ada segitiga. Apa kita lihat? Segitiga. Segitiganya berwarna kuning. Ya. Yang ketiga di sini ada lingkaran. Ya, lingkarannya warna hijau. Yang terakhir di sini ada segi empat. Apa segi empat? Segi empatnya warna biru. Oke, di sini kita akan belajar mempertebal nama-nama bentuk geometri. Nanti ada lihat tinggal mengikuti garis titik-titik ya. Dipertebal menggunakan pensil. Bisa.
akan belajar menempel bentuk-bentuk geometri. Caranya, di sini ada gambar persegi kan? Ya, Tete Alia bisa menempelkan bentuk persegi panjang ini sesuai polanya ya di sebelah sini. Bisa? Ini ada gambar apel tak? Di sini petaninya memakai apa? Memakai topi. Di sini ada kepalanya. Di sini ada tangannya. Jumlah tangannya ada berapa? Ada 2. Di sini ada badannya. Yang terakhir ada kakinya. Kakinya ada 2. Nah, di gambar Pak Petani ini itu adalah bentuk-bentuk geometri. Nanti sama Tete Alia ditempelkan. Nah, bentuk-bentuk geometrinya sesuai dengan pola yang ada di sini ya. Lalu nanti disebutkan nama-nama bentuk geometrinya. Bisa? Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.